Nah, gimana? Udah dari belum tadi? Udah dong, kan kita ngeliatnya bareng-bareng. Iya, dong. makanya hidup tuh harus dibawa simple, santai. Cukup lakukan apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Hah? Sesimpel itu. Iya, makanya benar banget apa kata Manan tuh. Kalau istilah gaul zaman sekarang, hidup itu kudu santuy cuy. Santuy. Iya, Santuy apaan tuh? Santuy. santai. Oh santai, Mm-mm. bahasa gaul. Iya. Gaul. Banyak-banyakin muhasabah, banyak-banyakin introspeksi. Beringat dosa. Ingat dosa, apalagi nih momen tepat nih bulan Ramadan pemirsa. Itu ya introspeksi biar ingat tuh, biar tahu mana amal baiknya, mana amal dosanya, mana yang lebih banyak. Sorry ya. Uh-uh. Ini ahli ibadah, orang soleh, amalnya banyak. Saking banyak nih amalnya mau gua bagi-bagiin ke tetangga, pahalanya banyak. Iya Allah. Ya udah nih. Ini ada tips untuk muhasabah diri. Biar kita nih khususnya Isa nih, nggak ngerasa amalnya paling banyak. Betul. Nggak boleh tuh. Iya. Harus muhasabah diri. Nih, lihat tayangan satu ini nih. Tuh. Bulan suci Ramadan tahun ini cukup istimewa. Berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, wabah COVID-19 memaksa kita untuk beraktivitas di rumah termasuk urusan ibadah. Artinya, kali ini rumah menjadi sentral meraih pahala. Salah satu cara menguatkan amal ibadah di rumah harus dengan cara mengenali kekurangan diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, atau yang disebut Nabi SAW dengan muhasabah nafsi. Ini perlu dilakukan dan hal yang perlu kita evaluasi menjadi semacam ukuran sejauh mana keseriusan dalam memanfaatkan umur, harta, waktu, dan kesempatan. Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ad-Darimi, dan Abu Ya'la. Hal ini pula yang bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi diri dan menghisap diri. Nabi mengajarkan kepada kita untuk muhasabah lewat sabdanya. Orang yang beruntung adalah orang yang menghisap dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, apa yang perlu dievaluasi pada diri kita ini? Ungkapan Nabi ini mengajak kita untuk fokus kepada visi kehidupan setelah kematian dan bersikap introspektif dalam memperbaiki aksi sebagai hamba Allah. Dari Nabi, juga berikut para generasi terbaik, kita bisa memperoleh teladan luar biasa. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita lakukan dalam muhasabah atau mengevaluasi diri. Pertama, muhasabah dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi. Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut akan memberi energi. Selama makanannya halal dan diperoleh dengan cara yang tepat, akan melahirkan energi positif yang darinya kita terbawa kepada hal-hal yang baik. Namun, jika ternyata kita mengkonsumsi makanan haram atau diperoleh dengan cara yang culas, maka makanan dan minuman tadi berubah menjadi energi negatif. Rasulullah pernah tidak tidur semalaman. Kali ini Nabi tidak tidur bukan karena tengah bermunajat, tapi tengah tenggelam menghisap dirinya. Beliau tenggelam dalam memikirkan sebutir kurma yang dimakannya pada siang hari sebelumnya. Beliau khawatir jika sebutir kurma yang telah tertelan oleh beliau itu ternyata adalah sedekah untuk kaum fakir miskin. Kedua, muhasabah perbuatan.
Kadangkala tindak tanduk berakibat fatal kepada diri sendiri maupun orang lain. Disadari atau tidak, kita sering jatuh dalam kesilapan dan kesalahan. Akibatnya, orang lain yang tidak tahu apa-apa bisa terkena getahnya. Sikap muhasabah dan mengevaluasi diri dalam hal perbuatan ini bisa kita lihat dari upaya Umar bin Khattab yang pernah memukul kakinya dengan cemeti seraya berkata, "Apa yang telah engkau kerjakan siang tadi?" Ketiga, muhasabah atau evaluasi diri dengan cara menghukum diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat kesalahan orang lain tanpa pernah mampu melihat kesalahan sendiri. Berapa sering kita melihat orang-orang yang menyakiti kita dan mengumpat, namun kita jarang menyadari bahwa luka yang sama bahkan lebih dalam lagi telah kita torehkan di hati orang lain. Sahabat Nabi bernama Talhah pernah melakukan penghukuman diri. Ia pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid karena sibuk mengurus kebun miliknya. Sebagai bentuk hukuman dan tebusan atas kelalaian menunaikan ibadah sholat dengan berjamaah, ia menyedekahkan kebunnya untuk umat. Aspek keempat dalam muhasabah adalah mengevaluasi alam pikiran tentang dahsyatnya api neraka. Ada pula seseorang yang berusaha mengingat panas mendidihnya neraka dengan berguling-guling di gurun pasir pada siang hari. Orang ini berkata, "Wahai diri, rasakan ini. Dan neraka jahanam jauh lebih panas dari panas yang engkau rasakan saat ini." Keempat, hal yang perlu kita evaluasi menjadi semacam ukuran sejauh mana keseriusan dalam memanfaatkan umur, harta, waktu, dan kesempatan yang tersisa sampai Ramadan ini. Jika sebelumnya kita masih abai dan sering memandang sebelah mata pentingnya mengevaluasi makanan dan minuman halal, perbuatan, menghukum diri, dan pikiran akan siksa neraka, kini saatnya perlu untuk mengingat itu semua. Wallahu a'lam. Masya Allah, ternyata muhasabah diri itu sangat penting banget dan juga bisa mendekatkan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, San, makanya dengerin tuh, denger nggak yang tadi? Enggak. Ya, oh fix ini mah lubang telinganya ini udah nggak ada nih. Ada. Kenapa nggak denger tadi? Dengar. Paham. Alhamdulillah lo paham. Nah, pemirsa jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Das'at Latif.